Hai, selamat pagi anak-anak ibu guru sekalian. Apa kabar kamu hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan juga ibu berharap kamu masih dalam keadaan semangat. Baiklah, hari ini kita masih belajar tematik dari tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kamu dapat menuliskan manfaat menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kamu dapat mengetahui contoh sikap persatuan dalam keberagaman. Kamu juga dapat menyusun kata dengan memperhatikan huruf kapital. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Suasana yang bagaimana yang dapat kamu lihat pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Suasana halaman rumah yang kotor. Nah, coba kamu perhatikan pada gambar. Udin dan temannya sedang membersihkan halaman. Kata Udin, "Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu." Kemudian jawab Beni, "Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri." Benar sekali anak-anak. Apabila di halaman rumah kita itu ada benda-benda tajam seperti pecahan beling atau kerikil-kerikil yang tajam, itu dapat membahayakan kita. Bagaimana jika hal ini terjadi di halaman rumah kalian? Apakah kalian juga akan melakukan hal yang sama seperti Udin dan teman-temannya? Atau kalian akan mengabaikannya dan mencari tempat bermain yang lain? Ibu guru berharap kamu dapat meniru sikap Udin dan teman-temannya ya anak-anak. Nah, sekarang mari kita baca teks bacaan yang ada di halaman 12 sampai 13 pada buku tematik kamu ya anak-anak. Mari kita baca bersama-sama. Aturan bermain. Menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan hom pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Awali dengan hom pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi "Ikuti, ikuti aku" sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya, monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi "Ikuti, ikuti aku" sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Wah, permainan yang sangat mengasihkan ya anak-anak. Jika kamu memiliki kolam renang di rumah,
Kamu boleh melakukan permainan ini dengan anggota keluargamu. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara melakukan permainan ini, kamu dapat memperhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, tahukah kalian, permainan menirukan gerakan binatang berjalan di air dapat melatih otot-otot kaki agar tidak kaku loh. Di dalam permainan, kita harus saling menghargai, bermain sportif, dan harus menunjukkan sikap persatuan. Baik itu ketika bermain dengan teman ataupun dengan anggota keluargamu. Anak-anak, masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dapat kita gunakan pada awal kalimat, nama orang, nama bulan dalam kalender, nama kota, dan lain-lain. Sebagai contoh, mari kita susun kata-kata acak berikut menjadi kalimat yang utuh dengan memperhatikan huruf kapital. Yang pertama, Udin sampah mengumpulkan sedang. Nah, kalimat yang benar, mari kita susun kata-kata yang ada di atas menjadi kalimat yang benar. Dan juga kamu perhatikan penggunaan huruf kapital ya anak-anak. Mari kita jawab. Udin, ingat nama orang harus menggunakan huruf kapital. Udin sedang mengumpulkan sampah. Contoh yang kedua, membantu Edo ikut juga. Nah, jawaban yang benar, mari kita susun dengan cara memperhatikan penggunaan huruf kapital. Nah, di situ ada nama Edo dengan menggunakan huruf kecil. Nah, ini tentunya salah ya anak-anak. Penggunaan penulisan nama orang harus menggunakan huruf kapital. Nah, kita jawab yang benar. Edo juga ikut membantu. Nah, sekarang giliran kamu ya anak-anak. Oke, baiklah. Semoga pembelajaran hari ini dapat kamu ikuti dengan baik dan dapat kamu pahami. Demikianlah video pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Ibu guru juga akan tetap mengingatkan, jagalah kesehatanmu dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan makanlah makanan bergizi. Sampai jumpa. Bye.